Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya di hari Senin. Kita merasakan bagaimana nikmatnya makan, sarapan, makan siang. Kita merasakan bagaimana nikmatnya menghirup nafas gratis, oksigen gratis. Nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Cuma syukur kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian hitung nikmat yang kuberikan, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ada seorang bapak di Arab, dia masuk rumah sakit sesak nafas. Kemudian dipasangkanlah oksigen 1 hari 1 malam. Kemudian setelah 1 hari 1 malam dipasang oksigen, kondisi kembali normal. Kemudian dikasihlah dia tagihan bayaran dari oksigen yang dia pakai 1 hari 1 malam. Itu kalau dirialkan kurang lebih 2.400.000 sekian ratus real, kurang lebih 2.400.000. Lalu bapak tadi pun menangis. Dokter pikir dia ini menangis karena lihat tagihan 2.400.000 sehari. Orang aja kadang sebulan 2.400.000, sehari 2.400.000. Dia pun menangis. Dipikir dokter dia menangis karena tagihan. Bapak tidak usah menangis. Kalau memang rasanya tidak mampu, kita yang bayar nanti. Dia bilang, saya menangis bukan karena tidak mampu bayar, duit saya banyak. Tapi yang bikin saya menangis, sehari beli oksigen 2.400.000. Lalu bagaimana dengan hidup 60 tahun gratis? Allah berikan gratis. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kesehatan itu jauh lebih mahal daripada harta banyak. Cuma orang tak sadar, dipikirnya harta selalu dipikirkan. Kalau badan kita sehat, daripada harta banyak tapi badan sakit. Kalau badan sehat, uang pas-pasan pun jauh lebih kaya daripada orang harta banyak tapi badannya sakit. Maka jemaah, di saat ini pula Allah beri kita sehat, Allah beri kita nikmat harta, Allah beri kita nikmat-nikmat yang lain. Maka sangat layak kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan mudah mengeluh. Meskipun manusia ini suka mengeluh, Allah berfirman, "Innal insan khuliqa halu'a." Manusia diciptakan dalam sukanya suka mengeluh, berkeluh kesah. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena resep hidup bahagia, syukur. Kalau berkurang, tetap terasa lebih. Kalau dia kufur, lebih pun tetap terasa kurang. Maka ini semua persoalan rasa sebenarnya. Kalau rasa itu enak aja. Orang gila enak ya, gila ya, tapi rasanya santai aja. Tak ada yang dipikirkannya, rasanya biasa saja. Jadi tak mengeluh ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sehat badannya, ya kan? Cuma otaknya yang stres. Maka daripada itu syukur, itu resep hidup bahagia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah melewati Ramadan 3 pekan, 2 pekan lebih lah. Tentu banyak yang kita lihat dari diri kita ini bergeser amalan. Sebelumnya tiap malam tidak pernah tinggal sholat tarawih atau tahajud di luar Ramadan. Sekarang gimana? Dan tinggal apa? Masih cabai. Biasanya kita sholat duha, sekarang udah agak malas. Biasanya kita rajin sedekah, sekarang sudah agak malas. Wajarkah hal seperti ini? Sangat wajar. Makanya oleh para ulama merujuk kepada hadis Nabi, nanti ada namanya futur. Futur itu saat malas dalam ibadah datang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita yang terus menerus itu tidak akan mungkin. Karena ada orang Arab mengatakan dawamul hal minal muhal. Kondisi yang begitu-begitu terus tidak mungkin. Mesti bergeser dia. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW juga menyampaikan, istaqimu walan tuhsu,
istiqomahlah kalian. Tapi ingat, kalian tidak akan mampu istiqomah. Kita ingin terus setiap malam tahajud, tapi ada juga malasnya. Kita ingin terus bagaimana hadir pengajian, tapi ada masa bosan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang lain Nabi menyampaikan, apa kata Rasulullah? Inna likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah, wa man kana fatratuhu ala sunnati faqad ihtada, wa man kana ghayra dhalika faqad halak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, setiap amal itu ada masa di mana kita semangat beribadah. Tapi ingat, ada masa di mana kita akan kendor semangat kita. Kata Nabi SAW, siapa yang lagi kendor semangat dia atau futur, siapa yang lagi patah semangat dia dari tetap di atas sunnah Nabi, maka dia mendapat petunjuk. Tapi kalau ternyata pas lagi turun semangat dia, turun seturun-turunnya, maka dia di luar dari sunnah Nabi, maka celakalah dia. Kata para ulama, ukurannya adalah jangan sampai tinggal yang wajib. Kalau tinggal yang sunnah tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu jamaah, sekali lagi, kita tidak selalu stabil. Kadang semangat, kadang tidak. Kadang semangatnya luar biasa, mau dia baca Quran sehari 5 juz. Bapak Ibu pernah tidak baca Quran sehari 5 juz? Kita cuma 5 lembar cuma. Nah, kalau bisa ditambah lah. Karena umur makin hari makin berkurang, jatah di dunia, tapi pastikan amal makin ditambah, bukan makin berkurang. Yang waktu muda dia kurang, makin tua makin kurang. Nanti gawat ya suruh Fatimah yang ada. Maka jemaah yang muliakan, tinggal tidak semangat itu biasa. Cuma jangan sampai tinggal ada wajib. Turun semangat dan sholat subuh tidak boleh. Turun semangat, oh mungkin tidak sholat subuh, tidak sholat isyok, itu tidak apa-apa. Turun semangat, mungkin tak sempat dia sholat fajar, oh itu tak masalahnya. Turun semangat, tak sempat dia sholat duha, malas. Sehingga timbullah kalimat nanti. Itu kalau kalimat nanti itu sering disebut dengan taswif. Taswif itu artinya nanti, tasawfa, akan, nanti. Kata seorang ulama, kalau tak salah namanya Imam Ibnu Jauzi, dia mengatakan, iyyakum wat-taswif fa innahu akbar min junudi syayatin. Hati-hati, jauhilah oleh kalian kata-kata nanti. Kata-kata nanti itu tentara setan yang paling besar. Kata-kata nanti itu tentara setan yang paling besar. Berapa banyak orang taubatnya nanti, ingin masuk Islam, tapi nanti mati ya, masuk neraka, sempat masuk Islam. Dia ingin bertaubat, masih muda lagi, tidak apa-apa bermaksiat, nanti aja pas dah pensiun baru taubat. Rupanya 50 mati dia. Tak sempat dah pensiun paksa duluan. Akhirnya apa? Tak sempat taubat, suruh Fatimah. Gara-gara apa? Gara-gara nanti. Makanya kata Nabi SAW, idza amsayta fala tantaziru shabat, wa idza asbahta fala tantaziru masa. Khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sore datang. Kalau engkau di waktu sore, jangan tunggu pagi datang. Kita di waktu pagi, ibadahnya sore aja. Jangan. Kita di waktu sore, besok pagi aja baca Quran. Jangan. Khudh min sihatika limaradika wa min hayatika wa limautika. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu, manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Jadi jemaah, kadang-kadang semangat diturun. Ini Bapak Ibu lagi semangat, apalagi turun semangatnya. Kalau sudah zuhur ini susah kita membedakan, karena wajib. Nanti bisa dilihat pas sudah sunnah. Qobliyahnya ada pada ba'diyah zuhur tadi. Qobliyahnya, ba'diyahnya ada apa tidak, itu bisa nampak di sholat-sholat sunnah. Kadang kita puasa Senin Kamis tiba-tiba ada semangat aja, itu biasa. Makanya jemaah, ada seorang sahabat namanya Hanzalah datang ke Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Lalu apa dibilang sama dia? Nafaqal Hanzalah, dia ini sudah munafik. Kata Abu Bakar, kenapa kok kamu bilang kamu munafik? Begini Abu Bakar, kata Hanzalah, saya kalau ketemu sama Rasulullah itu rasa-rasanya surga di depan mata, neraka di depan mata. Takutnya tinggi, semangat beribadah
ibadahnya tinggi. Tapi kalau udah pulang ke rumah, nampak sama bini, nampak dia bininya, nampak dia anaknya. Kadang begitu ya Pak, udah nampak ibu turun iman gitu. Dan nampak dia turun iman gitu. Harusnya tadi bayangan akhirat di masjid, nampak bini, bayangan langsung dunia. Kadang sebaliknya gitu juga. Istrinya semangat, suaminya tak biasanya. Jadi sama yang dimuliakan, ini munafik saya nampaknya. Kata Abu Bakar, saya pun begitu juga. Sama kita rupanya. Ya, kalau begitu ya kita lapor ke Nabi. Datang orang berdua ini ke Nabi. Sahabat Hanzalah sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang ke Nabi. Kata Hanzalah, ya Rasulullah, munafik kita lihat. Munafik saya ya Rasulullah. Ada apa memang? Kok kamu bilang begitu? Ya Rasul, saya perlu jumpa dengan Anda, melihat Anda bercerita, berbicara, menyampaikan ayat-ayat Allah. Kebayang kita dengan akhirat, semua. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, berubah. Apa itu nak munafik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. In law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la sahafatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turutikum. Kata Nabi waktu itu kepada mereka berdua, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kepada sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu, demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya tangan Allah Subhanahu wa taala, genggaman Allah. Law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri. Kalau kalian terus-terusan imannya stabil sebagaimana ketika kalian bertemu dengan saya, selalu ingat kepada Allah, maka tentu la sahafatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turutikum. Mesti malaikat sudah menyalami kalian di tempat tidur kalian, dan malaikat sudah menyalami kalian di jalan-jalan kalian. Bapak Ibu pernah tidak disalam sama malaikat? Kalau salam malaikat, assalamualaikum malaikat maut, mulai lagi. Kalau dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi dia menjelaskan di keterangan beliau itu, saya baca, malaikat maut ini kalau dia mau jumpa sama kita nanti, dia assalamualaikum dulu. Bapak Ibu udah assalamualaikum belum? Kalau udah, tidak di sini lagi, udah lewat ya kan? Jemaah yang dimuliakan, kalau kita terus-terusan istiqomah, maka dalam artian selalu stabil, pokoknya begitu terus imannya, mungkin malaikat sudah salam sama kita. Salam malaikat sama kita, tasofah dia sama kita, tangan sama tangan di jalan-jalan kita dan di tempat-tempat tidur kita. Tapi nggak pernah menandakan kita itu kadang semangat, kadang tidak. Itu hal biasa. Yang penting jangan sampai yang wajib tidak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, oleh para ulama memberi dua kaidah tentang semangat turun semangat, kadang turun, kadang semangat, kadang turun. Kata para ulama ada dua kaidah. Pertama, merujuk ke hadis Nabi. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam mesti salah, dan sebaik-baik kesalahan adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastilah manusia melakukan dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Karena dosa tadi membuat kita akhirnya bermaksiat. Karena dosa tadi akhirnya kita tak semangat beribadah. Karena dosa akhirnya kita tak semangat beribadah. Makanya kata para ulama, iman yazidu wa yanqus. Iman naik turun, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman naik karena taat, iman turun karena maksiat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita semangat beribadahnya turun, ingat itu mesti maksiat yang kita lakukan. Dan kita ini pasti bermaksiat. Gak pernah gak ada yang tidak bermaksiat. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan orang bertakwa dia juga bermaksiat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang yang bertakwa kalau mereka ditimpa gangguan setan, akhirnya mereka bermaksiat, langsung ingat kepada Allah dan melihat apa yang saya lakukan tadi sehingga saya jatuh pada dalam maksiat ini, sehingga saya begini akhirnya. Karena maksiatlah akhirnya kita terhalang. Makanya ada dulu kalau tak salah ulama Sufyan Ats-Tsauri, dia terhalang 40 malam sholat tahajud karena dosa kecil yang dia lakukan, bukan dosa-dosa. Berarti harus ada yang diampuni. Kenapa dia diampuni? Karena maksiat. Berarti harus ada yang bermaksiat. Cuma jangan salah paham pula. Oh, kalau saya sebelum begitu sudah
maksiat ya nggak boleh begitu. Cuman biasa kalau Allah Maha Pengampun berarti harus ada yang diampuni. Kalau ada yang diampuni berarti ada yang salah, berarti harus ada yang bermaksiat. Menandakan bahwa Allah Maha Pengampun ada yang diampuninya. Kenapa diampuni? Karena dia salah hal biasa. Cuman sebaik-baik kesalahan minta ampun kepada Allah. Cuman begini jemaah ya, kalau salah sama Allah itu agak ringan sedikit. Tapi kalau salah sama orang dia nggak payah. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, satu dosa mati kita dengan manusia dengan 30 dosa mati nggak sempat taubat sama Allah, 30 dosa nggak sempat taubat sama Allah mati. Satu dosa dengan orang nggak sempat taubat mati itu lebih berat satu dosa dengan orang. Makanya kalau bisa hati-hati kalau masalah sama orang. Kalau Allah Maha Pengampun, kalau orang nggak maaf-maafkan dia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah pertama kata para ulama bahwa kita ini salah, tempat salah manusia. Yang kedua, hati kita ini mudah berubah-ubah. Bahasa Arab hati namanya qalbun, al-qalbu. Kata para ulama, sumiyal qalbu qalban bi taqallubihi. Hati disebut qalbu karena dia mudah berubah. Maka kata para ulama, jangan Bapak Ibu pernah percaya kondisinya hari ini. Kita ini Bapak Ibu, kadang pagi ini kita suka sama orang, siang benci kita, nanti sore suka lagi, besok benci lagi, kan begitu kan? Ada orang benci lagi kita sama dia, habis itu sorting senang lagi kita sama dia, besok benci lagi, habis itu senang lagi, begitulah kita. Jangan kita langsung vonis orang, oh dia gitu, belum tentu. Besok dia berubah, kita bengek dia. Maka jemaah, hati ini raja, qalbu raja. Yang punya hati kita Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu minta agar hati kita istiqomah. Apa doa kita? Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wa ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha yang menentukan hati, teguhkan hati selalu di atas ketaatan kepadamu. Wahai membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hati selalu di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, nah jadi untuk yang pertama ini kita jelaskan dulu bahwa sifat atau futur semalas dalam beribadah itu ada, dan bagaimana nanti solusi-solusi yang meminimalisirnya insyaallah nanti asar akan kita bahas selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.